Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu menginginkan yang namanya kehidupannya itu baik. Namun pandangan kehidupan baik terkadang berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda memandang kehidupan yang baik atau memandang kebahagiaan. Ada orang yang secara kasat mata kita lihat orang ini bahagia, tapi ternyata orang yang kita sangka dia bahagia, ternyata dia tidak bahagia. Padahal secara kasat mata dia mempunyai harta yang cukup, tapi ternyata tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Kemudian kita juga suka melihat, kok kayaknya orang ini bahagia, hidupnya baik gitu ya. Dia berada di posisi atau punya jabatan yang baik gitu. Tapi ternyata yang kita sangka dia itu tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam dirinya. Yang kadang kita kalau misalkan melihat orang yang berprestasi, kita anggap mereka itu bahagia, tapi ternyata itu tidak semuanya. Ada yang mempunyai prestasi yang bagus, tapi ternyata tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Artinya hidupnya menjadi tidak baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang demi mendapatkan kehidupan baik, demi mendapatkan kebahagiaan, apapun mereka lakukan. Tidak sedikit orang-orang yang mencari kebahagiaan mereka, baik itu bekerja ya, mencari jabatan, mencari prestasi, mereka mendapatkannya itu bahkan tidak menghiraukan baik itu halal atau itu haram. Yang penting yang ada di dalam dirinya itu bagaimana caranya dia mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan yang baik menurut kacamatanya. Sehingga apa yang dia cita-citakan bisa saja tercapai. Kemudian ada juga orang-orang yang bersabar di dalam mencari kebahagiaan ya, kehidupan yang baik. Dia memperhatikan bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, bersabar. Jangan sampai caranya dibenci oleh Allah. Jadi dia mencari cara yang baik, yang disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya. Sehingga dia pun bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah manusia. Ketika dia berada di posisi yang enak, tapi kadang dia melihatnya orang yang lebih tinggi dari dia sehingga tidak puas dengan dirinya. Dengan pencapaiannya dia tidak puas. Tapi wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi dengan manusia-manusia seperti ini? Tapi pada intinya manusia menginginkan kehidupannya itu baik. Tapi ada yang menginginkan kehidupannya baik itu fokusnya hanya di dunia, dan ada yang menginginkan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi manusia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan, barang siapa yang melakukan amalan soleh, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyanahu, maka Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini janji dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kehidupan yang baik tentu harus berlandaskan atas dasar baik itu menurut
Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu menurut syariat agama kita. Sehingga kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat keberkahan. Dia mencari harta, menginginkan harta, baik hidupnya, hartanya berkah. Dia mendapatkan kedudukan atau jabatan, baik hidupnya dan jabatannya itu berkah. Dia mendapatkan prestasi, ya, dan menjadikan baik hidupnya, dan prestasi itu keberkahan di dalamnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang baik di dalamnya terdapat kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, keberkahan, dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu pencapaian kehidupan yang baik itu kita bukan hanya terfokus kehidupan baik di dunia, tapi ada hal yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih besar. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di akhirat nanti, di surganya Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan tempat yang paling mulia, kebahagiaan, kehidupan yang baik, kenyamanan, ya, kenikmatan di surga. Dan itu tujuan kita, ingin mendapatkan kehidupan yang baik maupun di dunia ataupun di akhirat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tadi syaratnya kita harus melakukan amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang tidak dibenci oleh Allah, amalan yang mengikuti syariat Allah, tidak menabrak aturan Allah, aturan Nabi kita Muhammad SAW yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka janji Allah akan diberikan kepada orang tersebut, falanuhyiyanahu hayatan thayyiban. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan yang baik bagi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bahagia, beruntung, ya. Manusia yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.